Kalau kalian masuk di dunia trading tapi nggak paham dasar ini, nggak paham bagaimana mekanisme perdagangan di dalamnya, maka teman-teman akan buang-buang waktu dan buang-buang uang. Makanya di video kali ini saya akan membahas dari nol, dari dasar pengertian trading sampai bagaimana mekanisme perdagangan di dalamnya. Supaya apa? Supaya teman-teman paham dan nggak cuman jadi bulan-bulanan market. Oke, sekarang kita akan bahas pengertian dari trading. Jadi trading itu sebenarnya dari kata dasar trade kan. Trading berarti kegiatan trade. Nah, trading itu ya apa ya? Jual beli biasa. Jadi kegiatannya ya kita beli barang di harga murah, kita jual di harga tinggi. Atau kebalikannya, kita jual di harga tinggi, kemudian kita beli waktu harganya di harga rendah. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang baru di kehidupan sehari-hari kita. Kita juga melakukan aktivitas jual beli kan. Misalkan nih kita beli telur 1 kilo. Telur 1 kilo harganya 20.000 lah misalnya. Kemudian harga telur naik jadi 25.000. Kemudian telur yang 1 kilo itu kita jual. Sehingga kita dapat uang 25.000. Nah, kita punya keuntungan berapa? Kita beli 20.000, kita jual di 25.000. Keuntungan kita 5.000. Nah, jadi sederhananya trading itu adalah aktivitas di mana kita mencari keuntungan dari selisih harga. Entah itu harganya akan naik, entah itu harganya akan turun. Nah, itu tadi arti secara luas. Ini akan kita persempit seperti trading-trading yang mungkin di benaknya teman-teman ya, kita trading saham, trading forex dan sebagainya. Jadi, tadi aktivitasnya. Sekarang apa yang kita perdagangkan di dalam trading? Macam-macam. Teman-teman bisa trading di saham, bisa di kripto, bisa di forex atau di komoditi kayak emas, minyak dan lain-lain. Cuman di channel ini kita akan fokuskan di forex dan di XAUUSD. Kenapa? Karena di situ likuiditasnya tinggi, volume perdagangannya tinggi dan ini banyak banget diperdagangkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Sehingga enak gitu, kita mau keluar, mau masuk di harga-harga yang kita mau itu kita akan dapat di harga itu. Selain itu di forex juga jalan hampir 24 jam. Sehingga kalau teman-teman yang kerja siang hari, malam kita masih bisa trading. Kalau saham kan jam 4 udah selesai, kalau malam kita nggak bisa trading kecuali di saham US. Kemudian potensi keuntungannya juga lebih besar. Kenapa? Kalau saham kita akan nyari keuntungan saat harganya naik doang. Tapi kalau di forex, di XAUUSD atau emas, kita bisa nyari keuntungan saat harganya naik maupun harganya turun. Jadi bisa dua arah. Nah, nanti mekanismenya seperti apa saya akan jelaskan di belakang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dari forex. Forex itu adalah foreign exchange, di mana kita di sini adalah tukar menukar mata uang. Sama kayak misalkan gini nih, teman-teman kalau ke luar negeri, teman-teman kan akan tukar uang ke money exchange gitu kan. Teman-teman menukarkan rupiah dengan dolar atau mungkin dolar dengan rupiah. Nah, ini contoh. Jadi misalkan nih di posisi saat video ini dibuat, 1 USD ya, atau 1 dolar itu adalah di 17.400-an gitu ya. Sehingga ini adalah 17.400 apa? Rupiah. Atau kalau kita tuliskan 1 USD sama dengan 17.400 IDR gitu ya. IDR itu Indonesian rupiah. Atau kita bisa tuliskan juga gini, USD IDR sama dengan 17.400. Ini maksudnya apa? USD terhadap IDR atau 1 USD sama dengan berapa IDR sih gitu. Dan di sini berapa? 17.400. Nah, nanti waktu kita berdagang di forex, kita akan ketemu dengan pasangan-pasangan mata uang seperti ini. Ya, misalkan apa? Euro USD, ada GBP USD, USD JPY dan macam-macam. Nah, ini yang kita sebut dengan yang namanya pair. Pair itu apa? Pasangan. Jadi ini adalah pasangan mata uang. Jadi di forex nanti yang akan kita perdagangkan adalah mata uang. Kalau orang-orang lama nyebutnya adalah valuta asing, di falas gitu biasanya nyebutnya. Cuman sekarang kita nyebutnya di forex. Nah, di dunia nyata teman-teman tuh bisa cari keuntungan hanya dari tukar menukar mata uang. Contoh nih, biar kita enak ngitungnya ya. Anggap aja 1 USD itu ada di 17.000 misalkan. Biar enak kita ngitungnya. Terus kita punya uang 17 juta misalkan. Nah, dari 17 juta ini kita belikan dolar. Kita akan beli dolar sehingga jadi berapa? Kita dapat 1.000 dolar atau USD. Nah, terus
harga naik tuh. Ya, USD harganya naik. Ya, harganya sekarang jadi 17.500. Jadi harganya naik menjadi 17.400 lah kayak harga sekarang misalnya. Nah, maka kita bisa jual 1000 USD kita ini, ya kita akan jual ke dalam bentuk rupiah lagi. Maka sekarang nilainya berapa? 17.400.000. Nah, kita untung berapa? Kita untung 400.000. Nah, itu tadi saat dolarnya menguat. Sekarang kalau dolar melemah nih, atau harganya turun, bisa nggak kita cari keuntungan di situ? Bisa banget, cuman mekanismenya agak berbeda. Jadi, misalnya nih, ya ini saya kasih cerita baru nih, yang warna biru ya. Misalnya nih teman-teman, jadi di awal teman-teman punya dolar dulu. Teman-teman punya 1000 dolar. Ya kan? Terus harganya adalah di 1 dolarnya ya, 1 USD-nya misalnya biar gampang 17 juta lagi lah ya. Nah, ini 17 juta lah. Nah, maka saat kita awal, kita akan jual dulu nih dolarnya. Di awal kita langsung jual. Kita langsung jual sehingga apa? Sehingga kita punya uang 17 juta di awal. Nah, kemudian ternyata 1 USD-nya itu turun. Ya, biar kita enak ngitungnya, turun jadi 16.000. Nah, ingat teman-teman sekarang punya uang cash di 17 juta rupiah. Ini dalam bentuk rupiah. Kemudian kita beli 1000 USD. Ya, 17 juta ini kita buat beli 1000 USD. Kalau kursnya adalah 16.000, maka kalau kita beli 1000 USD, kita butuh berapa? 16 juta. Nah, sekarang kita beli nih. Kita kurangin kan? Ini kita kurangin 16 juta. Yang 16 juta ini ya kita belikan dolar. Sehingga sekarang kita punya sisa uang 1 juta ditambah dengan berapa? 1000 USD. Teman-teman bisa lihat di sini. Awal kita hanya punya 1000 USD doang. Di akhir kita punya 1 juta ditambah dengan 1000 USD. Jadi 1000 USD-nya kan tetap nih. Kita sekarang punya untung 1 juta. Jadi gitu. Meskipun USD melemah, kita bisa dapat keuntungan. Kalau yang sebelumnya itu kan kita dapat keuntungan saat USD menguat. Nah, yang seperti itu tadi itu adalah namanya perdagangan dengan cara spot atau langsung. Jadi kita langsung pegang uangnya, ada fisiknya. Nah, kalau yang di trading online, trading forex online, kita itu nggak ada fisiknya. Kita nggak menukar uang langsung, itu nggak. Ya, yang kita perdagangkan itu adalah namanya CFD, Contract for Difference. Jadi kita yang kita perdagangkan adalah kontraknya, bukan fisiknya. Nah, ini juga yang sering disebut dengan futures. Ya, teman-teman nyebutnya di futures. Nah, mekanismenya ini kalau kita ngomongin yang spot tadi ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita spot nih, biasanya kalau kita tukar-menukar mata uang, itu biasanya kita di money changer gitu kan. Jadi misalnya nih, kita mau tukar uang, ya kita ke money changer. Misalkan ya sini gini aja lah ya, gambarnya ya. Ya, ini money changer. Kita akan tukar-menukar dengan dia. Ya, mungkin dia punya atau dia juga pernah bertransaksi dengan orang lain juga ya, yang akhirnya dia punya mata uang tertentu sehingga kita bisa tukar menukar. Jadi kita butuh yang namanya perantara seperti ini. Kita nggak bisa trading langsung ya, kalau kita ngomongin di dunia trading ya, langsung itu nggak bisa. Nah, kalau di dunia trading online yang membantu kita, yang menjadi perantara kita dengan market, itu ada namanya broker, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pialang gitu ya. Jadi, untuk kita bisa bertransaksi, ya kita harus melalui broker. Ini penjembatan kita dengan apa? Dengan market, dengan LP, liquidity provider ini namanya, atau yang lain-lainnya. Intinya, kita butuh broker untuk bisa bertransaksi trading forex, trading XAUUSD. Nah, broker kan di sini sebagai perantara. Kemudian keuntungan broker ini dari mana? Keuntungan broker itu ada dua. Yang pertama dari spread, yang kedua dari komisi, gitu kan. Spread itu apa? Gini,
Misalnya teman-teman saat menukar uang ke money changers, kalau pernah ke luar negeri nih ya, biasanya ada TV-nya tuh. Di situ ada sell, ada buy gitu kan. Jadi ada selisih. Money changer itu misalkan nih kalau dia beli dolar dari orang lain, itu mungkin harganya cuma 17.000. Saat dia jual harganya 17.400. Kan dia untung tuh. Nah, ada selisih antara harga beli dan harga jual. Itu yang namanya spread. Dia dapat keuntungan dari situ. Nah, yang kedua, ada juga akun-akun yang nanti kita akan belajar tentang macam-macam akun ya. Sekarang kan kita masih dasar dulu. Nah, nanti ada ya, kita bisa trading yang nggak ada spreadnya. Jadi ada akun yang dia nggak ada spreadnya. Kita beli ya di harga 17.400, kita jual ya di 17.400. Cuman di setiap transaksi kita akan dikenakan komisi. Ya, kita akan bayar ke brokernya gitu. Jadi bisa dari komisi, bisa dari spread. Nah, sekarang saya akan bahas yang saya sampaikan tadi, kita bisa trading dua arah. Maksudnya apa di trading dua arah? Kita bisa dapat keuntungan saat harga naik, kita bisa dapat keuntungan saat harga turun. Nah, sebelum kita bahas itu lebih lanjut, kita akan lihat bagaimana mekanismenya. Kalau tadi kan yang saya jelaskan adalah kita trading di spot, yang kita tukar-menukar uang. Kita bisa untung meskipun dolarnya turun. Nah, sekarang kalau kita trading, ya trading forex nih, anggap aja kita yang paling banyak ditradingkan orang kan XAUUSD ya, atau emas atau gold. Ya misal, jadi kita dua arah itu gini. Di dalam trading itu ada dua posisi kan, ada buy, ada sell. Kita nge-buy, kita beli, atau kita jual. Ini sebenarnya adalah transaksi pertamanya kita. Ya, yang untuk kita, kalau kita buy dulu, berarti nanti terakhir kita akan sell. Gitu. Tapi kalau kita sell dulu, untuk kita tutup posisi kita, ya kita buy. Sebenarnya gitu doang sih. Nah, biar enak gini. Buy kita bisa untung, sell kita bisa untung. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya saat kita buy, ya ini kita nih. Kita akan beli nih. Kita akan beli atau buy. Beli atau buy, bisa ada juga yang nyebutnya ini long ya. Kalau sell itu ada juga yang nyebutnya short. Jadi jangan bingung, ini short ngelong gitu ya. Nah, kita akan beli lewat broker ya. Ke broker, gitu kan. Aku mau beli nih. Nah, satuannya kita nanti itu bentuknya lot. Ya, satuan volume atau apa ya? Satuan perdagangannya lah disebut dengan lot. Gitu ya. Nah, aku mau beli satu lot gitu. Satu lot. Oke, satu lot. Nah, kita akan dapat barang sebesar satu lot gitu. Satu lot. Nah, ini bentuknya kontrak, bentuknya CFD. Dengan dia menyimpan data-data kayak harga berapa dan lain-lain dan lain-lain. Sekarang gini aja, kita udah beli dan kita punya barang sebesar satu lot biar gampang gitu. Misalnya waktu kita beli harganya adalah di 5.000. Nah, misal. Kemudian harga naik menjadi 5.500. Nah, satu lot ini kita jual atau kita sell. Ya, kita jual lagi. Sehingga apa? Ya lewat broker lagi ya, kita sell-nya juga lewat broker lagi. Sehingga sekarang kita punya 5.500. Nah, 5.500. Keuntungan kita berapa? Kita untung 500. Saya kira kalau untuk proses perdagangan buy, kemudian kita jual, buy di harga rendah, kita jual di harga tinggi, itu sangat-sangat gampang dipahami. Nah, biasanya yang sell ini teman-teman agak sedikit bingung biasanya. Nah, yang sell itu, ya teman-teman ya, ini kita nih. Kita di awal teman-teman, kita tuh nggak punya barang. Ya, kita di awal nggak punya barang, di sini kita pinjam dulu ke broker. Jadi mekanismenya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi di sini kita ada broker nih ya. Kita akan pinjam ke broker, aku pinjam dong, pinjam berapa? Pinjam satu lot dong, misal ya kita pinjam satu lot. Kemudian satu lot ini langsung kita sell. Nah, langsung kita jual. Harganya berapa? Harganya adalah 5.000 misalkan. Jadi awal langsung kita sell. Sehingga seakan-akan kita pegang uang 5.000. Kemudian harganya tuh turun. Harganya turun misalnya ke 4.000.
Nah, yang 5.000 ini per lot ya maksudnya ya. 4.000 ini anggap aja per lotnya. Kemudian 5.000 ini kita buat beli. Beli berapa? Beli 1 lot. Sisa berapa uang kita? Sisa 1.000. Sekarang kita punya 1.000 dan juga 1 lot. Kalau teman-teman tadi masih ingat, hutang kita, akad kita dengan broker adalah kita punya uang 1 lot. Kita punya utang 1 lot, bukan pinjam berdasarkan harganya ya. Jadi kita berdasarkan volumenya berapa gitu. Jadi kita pinjam 1 lot. Ke broker saya tadi pinjam 1 lot. Sekarang aku sudah punya 1 lot lagi loh. Nah, tak kembalikan nih 1 lotnya ke kamu. Oke, ini kita kembalikan 1 lotnya. Kita masih sisa 1.000. Jadi kita untung 1.000. Jadi tadi teman-teman, saya dosen trader ngajarin kalian cara trading yang benar.